Tapi bagi orang percaya, segala perkara dapat. Saya bisa angkat speaker ini. Saya mampu angkat ini. Segala perkara dapat kuangkat. Kenapa? Ayat ini mengatakan, di dalam Dia yang memberi. Siapa yang memberi kekuatan? Ya Tuhan. Seberat apapun kendala masalah Bapak Ibu Saudara, 5 kilo, 10 kilo, 100 ton pun, ada Yesus Sang Halik, pencipta alam semesta ini. Dia akan bantu kita mengangkat segala pergumulan dan masalah kita. Amin. Kemerdekaan pada besok hari, kami merasakan suasana merdeka itu selalu ada dalam kehidupan kami, karena Kristus terlebih dahulu yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata dalam kehidupan kami. Kami mengerti dan memahami makna daripada kemerdekaan tersebut. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Suasana merah dan putih adalah suasana di mana hidup kita sudah dimerdekakan. 81 tahun lamanya Indonesia sudah merdeka Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya akan mengucapkan salam merdeka bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara menyahutnya juga merdeka. Saya katakan merdeka, Bapak Ibu katakan merdeka. Merdeka! 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 Kita sudah dimerdekakan dari penjajahan Belanda, Jepang, dan berbagai juga ada negara yang turut campur bagi bangsa kita. Ya, perjuangan sangat berat Bapak Ibu Saudara, kita hanya tinggal menikmati suasana Indonesia sudah merdeka ini. Dan kalau kita ingat masa-masa yang susah dari sejarah Republik Indonesia ini Bapak Ibu, gak bisa berkumpul seperti ini, gak bisa makan-makan yang enak. Semuanya menderita karena masih suasana dijajah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema merdeka dalam segala perkara. Tema ini supaya kita memahami dan mengerti Bapak Ibu, bahwasannya kemerdekaan itu sudah kita terima dalam Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita semua sudah menerima kebenaran, amin. Kita merdeka. Pegang ayat ini. Ya. Yohanes 8:36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita benar-benar merdeka. Gak main-main Bapak Ibu, benar-benar merdeka. Kita sudah bebas dari kuasa setan, iblis. Kita sudah bebas dari perbudakan demi perbudakan. Di 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam diri saya ada roh Allah, tapi kenyataannya ada roh-roh yang lain masuk dalam diri kita. Sudah percaya Yesus, tapi masih kerasukan. Kerasukan bukan berarti kerasukan kita lihat ada roh jahat masuk, enggak. Kerasukan tidak menguasai diri, itu namanya kerasukan. Ya, enggak menyadari dirinya siapa. Kalau kita menyadari diri kita ini siapa di hadapan Tuhan, kita merdeka. Ada roh Allah, ada spirit Tuhan, semangat Tuhan, itu roh, spirit, semangat Tuhan. Kalau kita ikuti semangat situasi kita ini saudara-saudara, itu merasuk pikiran, merasuk jiwa kita, dan kita lemah. Kalau ada yang lemah, tidak ada roh Allah dalam diri dia.
Kalau saya sudah malas baca Alkitab, nggak ada roh Allah di saya. Kalau saya malas berdoa, roh Allah tidak ada dalam diri saya. Kalau saya malas beribadah, absen terus, bangga dia kalau ibadahnya sekali setahun, itu tidak ada roh Allah. Jangan katakan saya orang-orang Kristen, ada roh Allah. Enggak lah. Bila ada roh Allah, ada spirit, roh, merdeka, semangat. Pantang lemah, pantang putus asa. Roh itu telah memerdekakan kita. Katakan amin. Ada Roh Kudus dalam diri kita? Ada ya. Memang situasi sekeliling kita selalu mengganggu kita. Tetapi ingat, roh Allah itu ada dalam diri kita. Gak dikuasai situasi ini, gak ada bisa menguasai kita ini. Ini gak ada. Ada roh Allah. Roh itu memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sungguh-sungguh merdeka. Rupanya masih ada yang separuh merasa dirinya merdeka, separuh hati merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Berarti tidak ada tawaran-tawaran yang apa yang ada di dunia ini melemahkan kita supaya jangan tidak merdeka. Enggak ada itu. Kalau sudah merdeka dikatakan di sini sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan kita? Pak Gembala? Enggak mampu Pak Gembala. Siapa yang memerdekakan saudara? Orang tua? Enggak mampu. Opung kita enggak mampu. Bahkan presiden pun tidak mampu. Raja tidak mampu. Penguasa alam ini pun tidak mampu. Tapi hanya satu penguasa yang mampu memerdekakan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ragukah kita? Tapi kebanyakan kita ini ragu. Kena kuk perhambaan. Kuk perhambaan. Kuk perhambaan. Kecanduan. Kuk perhambaan. Mobile Legend, terus yang malam-malam, siang malam, handphone terus. Handphone tidak pernah salah, netral, tapi pengguna handphone kena kuk perhambaan. Mensos terus, Facebook terus, Instagram terus, YouTube terus. Kapan ibadahnya? Kena kuk perhambaan. Baca dulu Alkitab. Beribadah dulu, utamakan kasihlah Tuhan Allahmu, itu nomor 1, baru kasihlah sesamamu, itu nomor 2. Kalau ini bikinlah nomor 10, jangan nomor 1. Kuk perhambaan itu artinya di atas segala-galanya, di atas Tuhan, ada Tuhan yang menjadi perhambaan kita, ini belum merdeka. Kalau saudara datang terlambat, itu belum merdeka. Jangan kata aku sudah merdeka. Belum. Aku orang percaya Pak, belum merdeka. Kalau sudah merdeka, apapun rintangan demi rintangan, berjuang, berperang, semua perkara bisa kita hadapi. Pak, perkara ini aku gak bisa Pak. Bisa bersama dengan Yesus. Nanti saya akan terangkan perkara apa saja. Yang inti-inti yang sering dialami dalam kehidupan orang percaya ini. Hadapi semua, jangan lemah, jangan pernah menyerah. Tidak ada kuk perhambaan dalam orang percaya, tapi orang percaya banyak kalah, kena kuk perhambaan. Kita tidak ada kuk perhambaan. Kalau katanya bersuka cita Tuhan, bersuka, nggak ada kuk perhambaan untuk bernyanyi, bersuka cita. Kalau tipe orang nggak kena kuk perhambaan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu kena kuk perhambaan. Kenapa? Belum bebas rohnya. Roh itu telah memerdekakan dan kita tidak ada diikat kuk-kuk yang lain. Kita hanya kuk perhambaan itu, menyerahkan diri kita, hanya Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Paulus berkata, ini kita baca Filipi 4:13. Perhatikan, ayat ini singkat. Kita baca Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bohong ayat ini ya. Betul ayat ini? Betul ya. Mitos ayat ini.
Ternyata orang percaya banyak jadi mitos. Gak ada itu tuh, gak sanggup aku. Aku nganggur kok, gak dapat kerjaan, gak dapat ku tanggung kok. Gak ada itu. Masalah anak aku pun gak bisa kuatasi. Gak ada itu. Masalah istriku aja gak bisa kuhadapi. Masalah suamiku juga. Gak ada. Malas aku berdoa. Malas aku baca Alkitab. Gak ada itu. Mitos bagi dia. Tapi bagi orang percaya, segala perkara dapat. Saya bisa angkat speaker ini. Saya mampu angkat ini. Segala perkara dapat kuangkat. Kenapa? Ayat ini mengatakan, di dalam Dia yang memberi, siapa yang memberi kekuatan? Ya Tuhan. Seberat apapun kendala masalah Bapak Ibu Saudara, 5 kilo, 10 kilo, 100 ton pun, ada Yesus Sang Halik, pencipta alam semesta ini. Dia akan bantu kita mengangkat segala pergumulan dan masalah kita. Amin. Jangan masalah kecil dibuat berat. Yang berat semakin berat. Kalau ditanya, apa masalahmu? Gak tahu Bapak, gak tahu. Berat kali masalahku, berat kali masalahku. Masalah kita semua berat Bapak Ibu. Masalah saya juga berat. Beda-beda, berat semua. Tapi ayat ini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam Yesus, aku diberi kekuatan. Amin. Ada kata lemah di situ dalam Tuhan? Gak ada kata lemah dalam Tuhan. Gak ada kata putus asa. Maju terus, berjuang terus, merdeka. Itu merdeka. Makanya Paulus dalam susah, kelaparan, kekurangan. Tahu Bapak Ibu, Paulus itu gambar tuh Paulus itu Bapak Ibu, dia enggak seperti ke era kita zaman ini bisa menikmati AC, mobil dan sebagainya. Dia enggak pernah menyerah dalam susah, kelaparan pun tidak pernah menyerah. Kenapa? Dalam Tuhan aku kuat, segala perkara dapat kutanggung. Maka kita merdeka dalam segala perkara. Amin. Pak, aku merdeka yang satu ini. Aku merdeka yang satu ini. Yang ini enggak merdeka aku, Pak. Pak, aku ini merdeka yang ini enggak merdeka, Pak. Enggak ada begitu. Kita belajar segala perkara satu persatu kita merdeka. Amin. Pak, masalah anak malas ke gereja, kan belum merdeka kan? Doakan supaya anak itu rajin beribadah. Bagian pribadi kita berurusan dengan Tuhan. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Anakku yang bandel pun ku doakan supaya dia datang kepada Tuhan. Gak ada kata menyerah. Anakku suatu hari kelak akan bertobat. Suamiku tidak mengasihiku, aku tak akan pernah menyerah. Aku beribadah kepada Tuhan sekalipun suamiku suka mengukulku, suka menamparku, tidak bertanggung jawab. Aku tetap beribadah. Segala perkara dapat kutanggung bersama Yesus. Istriku tidak tunduk, aku tetap maju dalam Tuhan. Aku berurusan dengan Tuhan. Gak mau bertobat dia, urusan dia dengan Tuhan. Aku maju dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Yesus memberi kekuatan bagiku. Amin. Tapi realitanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, apakah semua orang percaya benar-benar hidup merdeka? Banyak orang masih terjajah. Saya pun belajar supaya jangan terjajah. Oh, Pak HB sudah sempurna, tak pernah terjajah dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang lainnya. Tidak, semua berjuang, kita berjuang. Amin. Maka kalau sudah berjuang, menang, merdeka. Kita segala perkara merdeka. Apa itu bagiannya orang yang sering dijajah? Rumah tangga penuh pertengkaran. Ekonomi tertekan. Pekerjaan tidak menentu, hari ini penghasilan besar, besok ada penghasilan, besok juga tidak ada penghasilan. Tak menentu. Itu juga ya, banyak orang terjajah. Kesehatan menurun. Makin lama kena penyakit. Hati yang penuh dengan kecemasan. Anak-anak menjauh dari Tuhan. Hubungan suami istri dingin, gak panas lagi, dingin. Bahkan ada yang datang ke gereja, pulang. Ya, pulang apa katanya? Tanpa damai. Ke gereja
pulang gak ada damai. Masih terjajah. Maka kemerdekaan yang sejati bukan berarti hidup tanpa persoalan, melainkan hidup dengan kekuatan Kristus di tengah segala persoalan. Oke lah, kita punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, kesehatan, masalah kekhawatiran dan kecemasan, masalah anak yang jauh dari Tuhan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri makin dingin. Bahkan kalau kita gereja, enggak, adalah kau aja gereja, percuma aku gereja. Udah ngomong begitu tuh. Enggak ada Roh Kudus, udahlah kau aja ke gereja. Percuma aku gereja. Kalau aku ke gereja, aku benci. Belum merdeka. Tetap gereja. Di gereja, menginjak gereja, disentuh Roh Kudus. Gak mau ke gereja, munafik loh, udah menghakimi orang, munafik. Itu pengkhotbahnya munafik, itu pemusiknya munafik, tugasnya menghakimi, munafik. Udah menganggap dirinya sempurna. Gak ada yang sempurna kita. Justru datang ke gereja kita, Bapak Ibu Saudara, ada masalah kendala apapun, berusaha datang ke gereja menunjukkan saya berusaha merdeka dalam Tuhan, walaupun istriku, suamiku tidak datang. Haleluya. Ini bisa diatasi semua ini. Merdeka apa saja? Ada 6 poin akan saya sampaikan pada hari ini. Merdeka dari kuasa keadaan, ya. Merdeka dalam keluarga, merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam penderitaan, merdeka untuk beribadah dan melayani, merdeka untuk menjadi berkat. Ini sedikit masih banyak dilema kehidupan kita ini yang perlu dikoreksi tentang merdeka. Tapi inilah yang sering dihadapi orang-orang yang percaya. Aku percaya Yesus, tapi masih di dalam hal itu belum merdeka. Poin pertama, merdeka dari kuasa keadaan. Ya, kita harus merdeka dari kuasa keadaan. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Oh, kalau ekonomiku turun, gak menanjak, tak beribadah. Keadaan. Datang ke gereja, datang beribadah karena keadaan. Hatiku tak enak, hatiku gak damai, gak mood, gak datang ke gereja. Itu keadaan, belum merdeka. Usahaku gak lancar. Ya kalau usaha gak lancar, gak mendatang. Tapi kalau lancar, aku datang. Aku klaim. Sampai berani klaim Tuhan. Aku klaim, Tuhan, kalau aku sembuh, aku rajin ke gereja. Keadaan. Kalau Engkau memberkatiku, hasil jualanku melimpah-limpah pada hari Sabtu Tuhan, hari Minggu aku off, aku ke gereja. Karena keadaan belum merdeka. Keadaan situasi apapun yang kita hadapi, tetap kita berjuang dan merdeka. Katakan amin. Gak ada uang saudara ke gereja. Adalah gak ada kolektifku lagi Tuhan, gak usah ke gereja. Belum merdeka. Ada tak ada datang ke gereja. Tuhan tahu hati kita. Mau kolektif saudara mau berapapun Tuhan tahu sikap hati kita. Ya, apalagi alasan lagi yang di rumah tuh masalah apa? Datang. Amin. Ya, Paulus berkata, aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Ia pernah lapar, pernah kenyang, pernah kekurangan, pernah berkelimpahan, pernah di penjara, namun semua tidak menguasai hidupnya. Kristus ingin kita hidup di atas keadaan, bukan dikuasai keadaan. Ini keadaan kita. Kita di atas, bukan di dalam. Ya, kita bukan terikat dengan situasi kondisi, tapi kita bisa di atas. Karena ada Tuhan menyertai kita. Semuanya bisa diatasi. Haleluya. Dalam ilustrasi ini Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini masalah yang perlu kita pahami dalam ilustrasi ini. Kapal tidak tenggelam karena berada di laut. Kapal itu dibuat untuk menghadapi tantangan-tantangan badai, pencobaan, gelombang dan sebagainya di laut.
Jadi orang kapal mengerti untuk hal ini, banyak rintangan dan sangat berat dihadapi, tapi kapal tetap terapung. Di tengah-tengah badai gelombang tetap mampu. Tapi kapal tenggelam ketika air masuk ke dalam kapal. Kalau sudah masuk dalam kapal, tak akan lambat laun akan tenggelam. Demikian pula orang percaya. Masalah tidak menghancurkan kita. Masalah apapun tak bisa menghancurkan kita. Masalah apapun tak bisa menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita adalah ketika masalah menguasai hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keadaan menentukan imanmu. Biarlah Kristus menentukan sikap terhadap keadaanmu. Ya. Jadi enggak ada istilahnya karena situasi keadaan aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku tak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak. Karena Kristus Yesus telah memberi kekuatan bagi kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, merdeka dalam keluarga. Perhatikan gambar tersebut, sangat romantis Bapak Ibu. Amin. Bagi yang sudah berkeluarga memahami dan mengerti. Bagi yang belum keluarga akan mengalami seperti ini. Ini komitmen dalam Tuhan, yang melanggar itu berdosa. Jangan munafik kalau seorang suami tidak mengasihi istri. Bohong. Apa panggilan untuk suami? Suami dipanggil untuk mengasihi istri. Tapi belum merdeka. Istri dikasari. Istri tidak dinafkahi, istri dihina, istri diejek. Lihat wajahnya pun sudah benci, belum merdeka. Apa kata Alkitab Efesus 5 ayat 25? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Memang indah dalam pernikahan itu Bapak Ibu Saudara. Bagi yang muda-mudi belum keluarga, jangan bersandiwara nanti kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah, jangan bersandiwara. Sandiwara akan kelihatan kalau sudah berumah tangga. Kelihatan sandiwaranya itu. Saya, Anto, menerima engkau, Ani, menjadi istriku satu-satunya. Bukan dua, bukan tiga, satu-satunya. Dalam susah. Ingat, susah. Dalam miskin, ingat miskin. Dalam sakit, ingat sakit. Dalam kaya, gembira, senang. Abaikan dulu itu, abaikan. Itu indah-indah itu. Yang sukanya rumah tangga, dalam kaya aku mengaku kau istriku. Dalam senang aku mengaku kau suamiku. Kalau suamiku banyak uang, aku bangga, aku senang. Kalau suamiku kere, uang belanja tak ada, kere, melanggar perjanjian di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Pegang itu. Orang yang melanggar perjanjian nikah akan kena tulah. Mana dengan anak tulah? Udah janji kok, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, silakan berikan perjanjian nikah tersebut. Kan begitu. Saya Ani dengan lunglai dengan mengasihi suaminya. Saya Ani menerima engkau Anto satu-satu suamiku. Dalam susah senang, gembira dan sedih, kaya dan miskin, kere. Sampai udah berumah tangga, nampak sandiwara, hebeng. Mana gaji papa? Mana gaji papa? Ketika suami minta, aku mau pergilah, ada uang? Nggak ada uang, simpan. Hemat. Ya, suami pun kecewa. Semua udah serahkan. Tapi ketika ada kebutuhan suami, enggak bisa. Uang masih boleh, uang keluar jangan. Uangmu suamiku, uangmu, uangku. Gajiku istri, gajiku ya untukku. Mana bisa begitu? Uang istri, uang suami. Uang suami, uang istri. Rumah tangga. Mana ada istilahnya? Uang suami dong. Uang istri dong. Penipuan. Pendusta. Tak
Tak masuk surga kalau ngomong gitu. Uang suami adalah uang istri adalah uang suami. Mari kita sama-sama mengkelolanya. Amin. Itu bagi rumah tangga. Mari kita sama-sama mengkelolanya. Udah, deal. Handphone suami, apakah ini handphone, anggaplah ini handphone suami. Handphone suami juga handphone istri. Handphone istri juga handphone suami. Gak boleh kau lihat, gak boleh. Ada bestie di situ, gak boleh. Enggak, saya buka handphone nama istri saya, buka, istri saya juga buka, gak ada masalah, gak ada tersembunyi di situ. Ini enggak, kalau sudah kata, enggak boleh Pak, Bapak gak boleh lihat. Jangan lihat, jangan lihat, jangan coba-coba ya, kita berantem nanti, jangan coba-coba. Munafik. Apa dalam rumah tangga itu semuanya milik suami istri, TV istri, TV suami, tempat tidur suami, tempat tidur istri, semua punya suami dan istri dalam rumah tangga. Amin. Maka terjadi gambar seperti ini kan, indah kan? Kau suami hanya begini, kau istriku, kau suamiku. Tapi barang itu jangan ya. Ini rumahku ini. Aku yang bayar ini. Kalau udah mau ngomong ini, aku yang membayar rumah ini loh, bukan rumahmu itu. Aku membayar cicil rumah ini loh, bukan rumahmu itu. Gak bisa. Kalau ada masalah cicilan rumah, tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Gak boleh diam, tanggung jawabmu loh, gak boleh begitu. Ini uang kontrak mau bayar ini. Datang suami, tanggung jawabmu. Apa-apaan? Tanggung jawab bersama. Walaupun salah kompromi, suami itu melindungi. Walaupun istri salah ngambil keputusan, salah. Siapa sih gak pernah salah ngambil keputusan? Memang suami gak pernah salah ngambil keputusan. Pernah kita ngambil keputusan. Tapi diperbaiki kalaupun salah keputusan. Marilah kita hadapi. Walaupun udah salah keputusan kita, okelah, aku akan coba berusaha membayar cicilan rumah ini. Aku akan coba membayar kontrak rumah ini. Itu tanggung jawab suami di mata orang imam. Amin. Ya, seperti Yesus dikatakan sini, ya, merupakan mengasihi jemaat. Jadi suami yang merdeka bukan selalu menang dalam pertengkaran, tetapi yang rela mengasihi istrinya. Merdeka suami? Oh, belum semua merdeka. Saya katakan, biar ketahuan. Proklamasikan. Ya. Hai suami-suami, sudahkah mengasihi istrinya? Yang katakan sudah mengasihi istrinya, bersama-sama saya katakan merdeka. Merdeka! Puji Tuhan. Karena banyak gak merdeka loh. Ya, banyak gak merdeka. Dilihat wajah istrinya, kapan berubah kutukan? Kapanlah kena penyakit? Kapanlah dia gagal bekerja supaya dia tunduk sama aku? Kapan dia susah? Gak boleh. Tubuh suami, tubuh istri suami, gak boleh. Kepala dan tubuh gak boleh pisah. Sakit suami, sakit istri sakit suami. Gak boleh. Kau hina istrimu, kau juga menghina dirimu sendiri. Di hadapan Tuhan kau hina. Walaupun kau mengatakan enggak, aku gak menghina istriku, tapi kau sakit istrimu. Itu juga adalah menyakiti dirimu sendiri, hai suami. Haleluya. Jadi jangan dikatakan suami itu kepala, tapi bos. Beda kepala, beda bos. Piring, cuci. Bukan tugasku. Piring, cuci. Itu bos, gaya bos. Suami gaya bos. Bikin kopi. Jadi istri jadi budak. Bukan istri itu, jadi budak. Bikin loh. Aku udah capek loh. Kusut. Bos. Alkitab mengatakan suami bukan bos, tapi suami kepala istri. Jangan jadi bos, hai suami-suami. Kalau istrimu lemah mengerjakan pekerjaan dapur, kerjakan. Tengok istrinya, menyuci piring berat ya. Aku juga nyuci kain lah. Gak ada bos. Kerja suami di rumah,
kerja istri juga di rumah. Kerja istri di rumah, kerja suami juga di rumah. Gak ada kerjamu mana, kerjamu mana, kerjamu. Gak ada begitu dalam rumah tangga. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tapi peran pertama, istri harus melihat keadaan rumah. Gak mampu rupanya istri saya mengerjakan segala sesuatu. Udahlah, aku yang ngomel. Jangan ngomel-ngomel, lihat ya, bertahu kau. Aku yang nyuci piring, bertahu kau. Bertahu kau. Aku yang menggosok, bertahu kau ya, bertahu. Itu bukan suami, berkarakter bos, bukan kepala. Jadi suami itu bukan bos, tapi kepala yang menuntun istri ke jalan terang firman Tuhan. Amin. Karakter bawaan sang laki-laki. Ingat, kodrat laki-laki itu cenderungnya mau melindungi, mau mengayomi. Jikalau ada tindakan-tindakan kriminal, penjahat-penjahat datang misalnya ke rumah, siapa yang menghadapi pertama? Adalah mama aja lah, maju mah, itu ada perampok itu maju, maju. Gitu. Langsung sang suami, apa kau? Apa kau? Kau lihat aku disuspek. Engkau, lihat nih, ototku nih, ketakutan dia kan. Aku dulu kau hadapi, jangan coba-coba ganggu istriku. Pak, istri papa punya utang? Enggak, aku dulu hadapi. Apa kau? Kan begitu seorang suami, ya kan? Tapi kalau seorang suami tidak melindungi, udahlah, kau kerjalah kau. Gak perlu kuantar kau, biar mati kau di sana. Udah gak ngomong gitu, biar kecelakaan kau. Udahlah, pergi aja kau, pergi. Ku simpan segala sesuatunya supaya istriku jangan bisa bekerja. Oh bangga kali. Ku lakuin sesuatu supaya gagal apa yang dikerjakan istriku. Oh bangga kali. Itu suami yang kurang ajar. Hidupnya tidak wajar. Penyakitnya ada di jiwanya mungkin. Karena kita bicara menurut Alkitab ya. Saya bicara bukan menurut psikologis. Kata Alkitab, kasihlah suami istrimu. Kasihlah istrimu. Kasih istrimu itu gak ada syarat. Pak, ada syaratnya Pak. Kalau istriku kurang ajar, aku juga kurang ajar. Gak boleh. Kasihi istrimu, bukan kasari istrimu. Bukan kasar, kasihi. Dalam sakit, susah, kasihi. Dalam membuat dongkol sekalipun, tetap kasih istrimu. Kalau sudah bebas itu, merdeka suami. Amin. Sekarang kena istri. Hai istri-istri. Oh Pak, mantap kali Bapak menegur suami ya. Oh ya, gak salah kami dibahas Pak. Enak kali kalian begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, merdeka dalam keluarga, istri dipanggil untuk apa? Tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 2-3 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala. Ingat, kondisi apapun, hai istri-istri, suamimu kurang ajar, suamimu nggak menafkahi, suamimu nggak memberikan segala sesuatu, tetap katakan, aku tunduk kepada suamiku. Kalau suami melawan, aku tanduk dia. Begitu? Nggak perlu, berdiam aja lah. Bertengkar, sampai kapanpun bertengkar Bapak Ibu Saudara, secara wibawa laki-laki gak akan mau kalah itu, terus terangan. Saya laki-laki. Cekcok pun, aku tetap aku. Akunya laki-laki lebih tinggi itu, aku. Kau gak menghargai aku, kau gak menghormati aku, yaudah. Pergi kau sana. Itu cenderung laki-laki. Tapi ketika terjadi percecokan, terjadi pertengkaran, terjadi sesuatu yang hal lain, udah istri berdoa. Jangan dilawan suami. Kasus-kasus banyak terjadi di dunia ini, berita-berita suami bunuh istri, suami aniaya istri, suami itu gak bisa dilawan. Saya nonton itu ceritanya. Padahal baik-baik sebenarnya istrinya datang. Papa dari mana? Gak ngomong suaminya, enggak. Ya, lagi duduk tuh. Ini di Instagram. Papa dari mana? Enggak. Oh marah istrinya, dicekeknya semua. Papa dari mana? So, kuat kali si istrinya. Oh kurang ajar kau gitu, mungkin ngomongnya memang di suaranya ada apa kan? Dihajar istrinya. Buah, datang istrinya, dipiting lagi suaminya.
berantem mereka berdua. Ingat, tak akan pernah istri mengalahkan suami apapun. Tergeletak sekali pukul, puas suaminya. Kau lawan, aku lawan, tergeletak kau. Jadi Alkitab mengatakan tunduk itu nggak ada lawan, tidak ada omong lawan, tunduk. Papa kan begini, oh begini dan begitu, tunduk. Dengan bahasa tunduk, bahasa yang tidak kasar, tidak menjelekkan, tidak membuat sang suami tambah marah. Usahakan bagaimana sikap tunduk itu. Kalau tunduknya si istri, otomatis suami pun akan tergerak di hati. Iya, baik kali istriku tuh. Aku udah begini, aku udah begini begitu. Tunduk dia. Gak melawan istriku itu. Baik dia, bahkan dia doakan lagi aku. Diperhatikan aku. Kalau pulang aku disiapkan teh manis, kopi dan susu, roti. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya tunduk. Tunduk bukan berarti lebih rendah. Tidak. Tetapi membangun keluarga dengan sikap yang mendukung dan bijaksana. Istri menjadi penolong. Amin. Kalau nggak tunduk menjadi pengrongrong. Ya. Yang membangun, penolong yang membangun bukan meruntuhkan keluarga. Survei membuktikan rumah tangga kebanyakan itu rontok, rubuh gara-gara istri tidak tunduk kepada suami. Bukan karena suami tidak mengasihi istri. Kebanyakan kasus. Kau sana aja kau, jangan sama aku ya. Gak bisa begitu. Keadaan situasi apapun, kita tetap satu rumah. Kita belajar untuk tetap menyatukan iman kita. Tapi kalau situasi kita masih bentrok, tunggu dulu Maya, hatiku belum tenang ini. Mama juga belum tenang. Kompromi kita ya, ya Maya Pak ya. Aku tinggal dulu di sana. Kita berdoa, masalah kita berat ini. Udah berat masalah kita, udah berat sekali, udah dingin kita ini. Udah tunggu, Mama di sana, aku di sini. Udah tiap hari kita beraktivitas untuk menghilangi suasana yang panas. Kita redakan dulu dengan pisah untuk sementara. Bukan cerai. Dalam Kristen tidak ada cerai. Amin. Hanya kematian yang bisa misalkan. Pisah sementara. Gak bisa lagi diatasi. Berintrospeksi dulu. Udah? Lambat laun, mulai dingin, mulai timbul kembali benih-benih cinta itu. Lihat foto masa-masa muda, lihat perjanjian nikah, mulai timbullah. Dan Ma, bagaimana keadaan? Ya, Pak, bagaimana? Udah bisa kita bicara? Oke, mari kita tata rumah. Ya, panggil saksi. Udah ngomong, udah selesai. Gak ada masalah tidak bisa diselesaikan. Karena dalam keluarga merdeka. Kalau istri sudah tunduk kepada suami, maka keluarga pun merdeka. Tapi kalau si istri menanduk-nanduki suami, tidak akan pernah merdeka. Bertobatlah hal keluarga demikian. Ini untuk anak-anak. Keluarga itu ayah, ibu, anaknya. Nah, merdeka dalam keluarga itu, anak juga ini. Oke lah suami istri berdamai, suami istri bagus-bagus. Tapi yang masalah anak. Anak dipanggil untuk menghormati orang tua. Tapi kalau anak tidak menghormati orang tua, anak itu pun belum merdeka. Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah, suatu perintah yang penting. Yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Rahasia panjang umur salah satunya kalau kita menghormati ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita, kalau gambar ini kesannya kan ayah kandung ya. Nah, ini ayah kandung, oke? Suatu hari kelak anaknya akan menikah, oke? Suatu hari kelak anaknya akan menikah. Apakah mertuanya itu juga ayahnya? Apakah mertuanya juga itu ibunya? Iya.
Levelnya sama menghormati. Enggak lah. Alah, bapakmu itu begini, mamamu itu begini, bapakmu begitu, udah kasar sekali. Bapakmu begitu, amangmu, indongmu begini. Bah, sang anak tidak menghormati mertuanya. Kalau sudah menikah, tetap kita ini sebagai anak selama masih ada orang tua. Orang tua saya nggak ada lagi, mertua saya nggak ada lagi. Siapa lagi saya hormati? Tinggallah bapak udah dan tulang nan tulang. Itu orang tua saya harus hormati mereka. Amin. Kan itu orang tua. Ini enggak. Maunya mertuaku ini cepatlah sakit ini. Makin susah aja ini, makin susah. Enggak boleh. Jangan sampai terlontar dari sang anak kata-kata kutukan. Tapi lontarkanlah kata-kata berkat. Maka engkau, hai anak-anak, akan diberkati. Maunya cepatlah mati bapakku ini. Kejam kali bapakku ini. Saya pernah demikian mengatakan. Sebelum bertobat. Karena kalau saya masa anak-anak dulu, Bapak Ibu Saudara, sini ada Ibu Gembala. Kami ini di rumah sistemnya sistem militer disiplinnya. Gak bisa main-main. Wajib bangun jam 5 pagi. Kerjakan di rumah, ngepel. Orang tua tidur, ngorok. Bangun mama saya, tinggal perintah aja sama orang bapak saya. Bangun. Astu, dungo, dungo, lalu, udah ketakutan. Kayak dengar suara harimau ngaum. Wow. Bangunlah kami semua. Kerjakan. Disiplin militer. Ya. Jam 5 udah bangun itu. Anak-anak sekarang. Jam 6, setengah 7. Aduh. Puji Tuhan, haleluya lah ya. Kalau ditemukan sendok di halaman saja. Sendok. Ya. Ditemukan terletak sendok. Gak kalian lihat itu sendok ya. Mari semua, mari. Barislah kami situ. Si abang, si adik. Dipukuli pakai sapu lidi. Berbekaslah di sini. Gak boleh nangis, harus tahan. Baru di kamar. Nah, itu terserah. Saya anggap itu Bapak Ibu Saudara, masa lalu itu saya kadang-kadang, ya rupanya kami diajari bagus juga ya untuk bisa mandiri. Tidak tergantung dengan situasi, bisa berinisiatif. Lihat sesuatu yang gak bagus langsung bereskan. Karena udah ingat masa-masa dulu ya. Bangun pagi juga cepat, gak terbiasa bangun jam 7, gak terbiasa saya bangun jam 7. Kecuali memang lelah kali. Sudah terbiasa jam 5 udah dengar tuh, udah bangun. Ada otomatis, udah mesin. Ya. Jadi di sini ya, anak-anak dikatakan menghormati orang tua bukanlah karena mereka sempurna, tetapi karena Allah yang memerintahkan. Ada orang tua yang sempurna? Enggak ada. Jadi kalau orang tua mengatakan pekerjaan sesuatu, lakukanlah itu dengan sukacita. Hai muda-mudi, amin. Ambil jemuran itu. Jangan mengatakan nanti. Bahasa nanti itu menantang itu, melawan itu. Nanti ma, nanti pa, nanti. Enggak. Kalau kami kerjakan itu. Ya Pak. Nah, udah kerjakan. Seorang prajurit, ya Pak, ya. Walaupun ada PR di rumah, ya. Kerjakan. Beres. Jadi kalau orang tua seperti itu, Bapak Ibu Saudara, itu orang tua kita. Dan itulah harus dihormati. Jangan terlontar ucapan-ucapan yang tidak memberkati orang tua kita, yang kandung maupun mertua, bapak uda, tulang dan siapa saja, tetap ucapan kita berkati pamanku, udaku, namburuku, mertuaku, ayah dan ibuku sebagai sikap seorang anak, maka dipulihkanlah anak di hadapan Tuhan dan itulah merdeka dalam keluarga. Katakan merdeka bagi muda-mudi. Merdeka! Muda-mudi dong. Oh enggak. Oke, kenapa? Kali tadi kata merdeka. Ya, muda-mudi merdeka. Nah, tahukah saudara, sasaran yang paling keras, yang paling diserang, itu bukan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Sasaran bukan karena keuangan, bukan. Iblis untuk menghancurkan segala sesuatu yang saudara miliki, gampang. Keluarga. Ya. Adam dan Hawa
itu dirasuk si Hawa, akhirnya rusak keluarga. Jadi keluarga ini Bapak Ibu Saudara adalah sasaran utama serangan iblis. Ia tidak selalu datang dengan kebencian besar, ya enggak. Tetapi sering melalui pertengkaran kecil yang dibiarkan. Ya udahlah enggak apa-apa itu. Tapi sudah melukai. Suami sudah melukai istri. Dipendam. Akhirnya apa? Dibiarkan. Kemudian komunikasi terputus. Dingin. Bilang istrinya, "Ma, udah kaku." Bilang suaminya, "Pa, sudah kaku." Atau Dedi, terserah Bapak Ibu yang berumah tangga manggil suami istrinya, gaya masing-masing. Papi, mami, terserah. Udah kaku. Suasana terputus. Mainlah ego. Aku yang benar. Aku yang benar. Suami mengatakan, aku yang benar. Dari goda iblis. Iblis tahu itu menghancurkannya. Aku yang benar. Aku yang benar. Dan akhirnya apa? Mana bisa lagi berdoa? Kalau ada yang bisa berdoa itu munafik namanya. Kalau saya berdoa tapi saya membenci istri saya munafik di hadapan Tuhan dan itu tidak dijawab Tuhan. Kalau saya sang istri berdoa tapi suami saya enggak saya hormati, ya, enggak saya tunduk pada suami, munafik itu doanya, enggak dijawab itu, enggak ada jawab itu, enggak ada. Doa yang benar seturut firman Tuhan. Kalau engkau disakiti suamimu, berdoa untuk suamimu, kasih suamimu, maka doa itu akan dijawab. Jangan ada unsur niat jahat, niat benci, baik itu suami dan istri. Maka doa kita juga pelong. Kalau ada masalah suami istri, istriku Tuhan, bagaimana ini Tuhan, gak tunduk kepadaku, selalu melawan. Aku sudah plan A, dia minta plan C. Anakku seharusnya udah sekolah di sini Tuhan. Ini udah ada biaya cukup rencana di sini. Tapi sang istri pindahkan. Apa enggak dong kalau hatiku Tuhan? Apa yang aku perbuat Tuhan? Aku tetap mengasihi istriku. Ya, aku akan berkat istriku. Kalau itu memang rencana dia, aku berusaha melihat situasi. Jangan nanti, udah kau aja, enggak boleh. Doakan dalam nama Yesus, walaupun anakku sudah dipindahkan sekolah, diberkatilah anakku, dicukupkanlah biayanya. Di dalam nama Yesus masalah ini selesai. Karena kita punya keputusan masing-masing. Jangan katakan mungkin itu gagal, enggak. Kalau memang cukup dana silakan saja. Tapi sang istri mengatakan bisa, ternyata enggak bisa. Tak bertanggung jawab. Nah, ini juga jadi masalah. Maka bagaimana bisa doa? Tak akan bisa berdoa suami istri. Maka oleh sebab itu jangan beri kesempatan kepada siapa? Jangan beri kesempatan. Walaupun punya plan A, plan B rencananya, tapi jalani dulu bersama-sama. Koreksi diri, kalau ini udah gagal, okelah kita ubah lagi strategi. Kalau ini gagal, kita ubah lagi strategi ini. Kami juga pernah gagal dalam rumah tangga, membuat pekerjaan begini gagal, udahlah, habis modal sekian, ya sudahlah, yang penting hadapi aja hidup ini. Amin. Karena intinya jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka hai suami istri, bersatu dalam kasih Kristus, sebab keluarga yang berpusat kepada Tuhan akan tetap, apa katanya? Berdiri sekalipun diterpa badai kehidupan. Kalau sudah bersatu suami istri, masalah apapun dihadapi, semua bisa. Amin. Sekarang kita lihat merdeka dalam ekonomi. Ya. Alkitab berkata Matius 6 ayat 3 dan Filipi 4:19 dan seterusnya nanti 1 Timotius 6 ayat 10. Saya berkata demikian. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah, otomatis semuanya akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan, masalah ekonomi ini, kan kita mengatakan begini, aduh uang sekolah belum bayar, uang belanja nggak mencukupi, banyak kali lah ini hutang kredit, apalah diambil, berani ngambil tapi nggak berpikir panjang, ya, berani berhutang di bank, tak berpikir panjang, terikat hutang, hidupnya terikat hutang. Kenapa? Tidak dicarinya dulu kerajaan Allah. Carinya duit.
dapat duit dulu gitu. Tidak. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu supaya masalah perekonomian kita bisa teratasi. Amin. Janjinya dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Tuhan sudah berjanji memenuhi segala keperluan kita. Yang pertama adalah harus dulu cari dulu kerajaan Allah. Makanya dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Minggu uang, matanya ada uang terus. Senin uang, Rabu uang. Ini uang, Tuhannya kapan? Bukan salah uang. Kita harus menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita. Kita tidak bisa cinta kepada uang, tapi uang itu harus kita taklukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya kita bisa beribadah. Maka semua akan diberkati kita. Yang pertama, damai sejahtera berikan Tuhan bagi kita. Walaupun penghasilan hari ini enggak seberapa, tapi damai Tuhan ada dan sukacitanya. Berkat kesehatan ada, aku tetap sehat. Aku bisa memberi dan menolong kepada orang. Berkat-berkat itu melimpah bagiku. Itulah terlebih dahulu ekonomi kita. Cari dulu Tuhannya. Bukan cari dulu pekerjaannya. Cari dulu Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Segala yang kita lakukan untuk Tuhan, maka berkat Tuhan akan membantu kita. Amin. Itu plus dan plusnya. Merdeka dalam penderitaan. Ya. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai ke 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam penderitaan tidak bisa apapun yang memisahkan kita. Penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, penyakit, sakit penyakit, ekonomi, susah, payah dan sebagainya tidak bisa memisahkan kita dan kasih Kristus. Itu penderitaan. Jadi kalau ada yang merasa sakit mengatakan, aku sakit, aku gak bisa beribadah, udahlah, ya, padahal bisanya melangkah, bisanya ke rumah Tuhan. Itu belum merdeka. Aku banyak persoalan, aku kelaparan, aku gak bercukupan, ya udahlah, gak usah ikut Tuhan. Itu masih dalam perbudakan. Tapi ketika mengatakan dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan atau bahaya pedang sekalipun, kasih Kristus tidak bisa dipisahkan dengan situasi penderitaan yang kita alami. Justru penderitaan itu harus kita alami supaya kita bisa mengatasi satu persatu dan kita menjadi pemenang. Merdeka dalam penderitaan. Walaupun susah hidup ini, tapi kita merdeka dalam kesusahan. Nah, merdeka untuk beribadah dan melayani. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, banyak yang belum merdeka dalam beribadah dan melayani. Padahal tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau kita beribadah dengan sepenuh hati di sini, berarti memang kita merdeka. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita merdeka. Kita melayani dengan sukacita, kita merdeka. Bukan menjadi beban. Tetapi kita lakukan dengan sukacita, merupakan itu berkat. Amin. Ibadah bukan kewajiban, ibadah adalah respon syukur kita. Pelayanan bukan beban, pelayanan adalah kehormatan. Jadi kita merdeka untuk melayani. Baik di sini di rumah Tuhan, baik di masyarakat sekitar kita.
merdeka untuk melayani. Satu lagi, ini penting bagi bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita sudah merasa merdeka, yang terakhir ini adalah merdeka untuk menjadi berkat. Matius 5:13-16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemerdekaan itu bukan hanya dinikmati, tapi untuk juga dirasakan bagi banyak orang. Kan banyak begini, aku melayani Tuhan, tapi di rumah tidak membawa damai. Kalau saya bisa berkhotbah, saya bisa bermain musik, saya sudah bisa bernyanyi sebagai worship leader, singer dan sebagainya, itu harus menjadi berkat di dalam rumah. Amin. Rumah siapa? Rumah tangga lah maksud saya. Pertama kali orang akan menilai itu istri dan anak-anak kita. Orang nggak tahu melihat yang melayani ini, oh baik-baik ya, baik-baik ya. Istri dan anak tahu. Ya, jadi langkah pertama itu membawa damai di rumah dulu. Kalau di kantor, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara, jadilah pekerja yang jujur. Jangan malas-malas. Jangan terlambat-lambat, ya. Kalau di sekolah, ya, jadilah teladan. Kalau di gereja, jadilah pelayan. Saudara, Bapak Ibu, semuanya pelayan. Ada pelayan formal dan ada pelayan tidak formal. Walaupun saudara, Bapak, Ibu tidak melayani secara formal, tapi ada pelayanan non formal. Apa itu? Ada kegiatan event-event, ikut. Ada event kebersihan, ikut. Melihat sampah di depan kotor, ambil, buang. Kurang bersih, bangku-bangku ini lap. Itu non formal. Jadi pelayan, ini rumah Tuhan. Ini menunjukkan kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Katakan amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sejati adalah hidup yang dipimpin Kristus. Bukan dipimpin oleh emosional kita, tapi ingat, Kristus menjadi pemimpin kita. Keadaan keluarga, ekonomi, penderitaan tidak bisa membuat kita diperbudak. Kita merdeka dalam hal seperti itu. Dalam segala situasi, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap percaya, bersyukur. Tunjukkanlah diri kita, beribadah, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Jangan sampai terlontar daripada orang-orang mengatakan, munafik loh, kau melayani Tuhan, tapi di balik layar kau kurang ajar. Jangan sampai begitu. Bukan berarti kita di atas ini sempurna. Kalau ada juga mengatakan begitu, dia menghakimi saya, menghakimi Pak Gembala, menghakimi sang pengkhotbah, jangan. Tapi kita bisa tegur, ya. Kalau ada saya juga kelemahan kekurangan saya bisa ditegur. Karena hamba-hamba Tuhan siapapun di sini tidak ada yang sempurna. Tapi kami semuanya belajar di proses. Kita semua belajar di proses. Jangan menjadi pengkritik, penghakim itu tak jelas. Saya bisa dikritik untuk membangun, bukan untuk dijatuhkan, bukan untuk dijelekkan, tapi diperbaiki supaya dari yang tidak baik diperbaiki, dari sehari ke sehari diperbaiki. Saya enggak pernah berkata kepada hamba Tuhan, percuma kau jadi hamba Tuhan. Memang dia hamba Tuhan. Kalau kata kita ucap begitu, itu bukan berkat, itu kutuk bagi kita. Hamba Tuhan itu tetap hamba Tuhan, namanya hambanya Tuhan, dipakai Tuhan. Siapa yang menghina hamba Tuhan, menghina siapa? Menghina Tuhan, titik. Ya. Siapa menghina pengkhotbah? Menghina siapa? Menghina Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari bersama Kristus kita hidup dalam kemenangan, pengharapan, dan sukacita yang sejati. Haleluya. Merdeka dalam segala perkara. Apapun yang kita hadapi dalam segala perkara, satu persatu persoalan kita berusaha merdeka ekonomi, merdeka keluarga, merdeka dalam situasi keadaan, merdeka dalam penyakit dan sebagainya. Kita belajar untuk merdeka. Katakan amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.
supaya kita belajar untuk merdeka dalam segala perkara. Haleluya.